Walaupun sekali lagi itu bukan alasan, saya tetap salah. Saya sebagai seorang muslim, saya harus berani mengakui bahwa itu salah. Kalau salah ya memang salah dan memang harus, kalau debat itu kan bil hikmah ya, harus, tapi saya banyak hal melakukan emosi-emosi yang Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Pada kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat satu cuplikan video di mana seorang ustadz, yaitu Ustadz Agustan, setelah usai ia menggeluti Alkitab lalu ia sakit, dan pada kali ini ia meminta maaf atas perbuatan dan tindakan yang dia lakukan. Seperti apa cuplikan videonya, saudara? Inilah dia. alhamdulillah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang indah ini saya boleh merilis satu video ya yang berjudul permohonan maaf Agustan ya. Alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada saya untuk boleh sembuh dan diberi kesehatan tentunya ya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf pertama-tama kepada seluruh umat muslim yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Kenapa harus kepada umat muslim? Karena sekali lagi apa yang saya lakukan sangatlah tidak benar ya, tidak baik ya. Tentunya memojokkan iman saya sendiri. Saya sangat menyesal akan hal itu ya. Cuma memang itu yang dilakukan oleh mereka dengan standar ganda dan propagandanya yang sering saya katakan tentang SPA itu ya, standar ganda, propaganda, dan adu domba. Nah, waktu itu saya melihat video tanpa ragi dan saya tidak bisa menahan amarah saya, lalu saya membuat konten yang ya tanpa perencanaan. Cuma saya teringat, janganlah engkau menghina sesembahan mereka, nanti mereka akan membalas 2 kali lipat yang menghina sesembahan kita. Akhirnya dengan hal tersebut, makanya isi di dalam Alkitab itu saya cabut ya, karena itu kan dilarang ya. Semoga saya selalu amin ya rabbal alamin. Ya, akhirnya saya cabut ya, dan itu kan ada videonya. Saya tidak melakukan challenge itu dengan isi-isinya, karena saya tahu waktu itu ya semacam ditegur gitu lah, bahwa itu teh nggak baik yang kamu lakukan Gus gitu kan. Cuma memang saya mengakui saya emosi, saya tidak bisa menahan diri dan saya jengkel bener dengan tanpa ragi. Video-video yang terakhir itu kan dikirimi banyak orang saya. Menurut Agus gimana nih pendapatnya? Ya saya nggak bisa terima waktu itu ya. Jadi saya langsung melakukan hal yang tidak pantas, karena sekali lagi di dalam Islam itu tidak boleh melakukan apa ya, amarah, kebencian yang begitu luar biasa. Saya menyesal, sangat menyesal. Saya minta maaf kepada saudara-saudaraku muslim khususnya, karena Islam tidak mengajarkan yang seperti itu ya. Di dalam perang pun ya, ketika berperang, ketika orang sudah meminta maaf itu nggak boleh dibunuh ya. Saya mendengarkan dari kajian Sirah Nabawi itu ya. Kalau padahal dalam perang itu kalau nggak membunuh ya dibunuh, tapi itu nggak boleh gitu ya. Itu yang menjadi perenungan saya. Ya, saya harusnya ketika sudah diberikan hidayah mu'alaf ini, seharusnya saya tidak membawa sampah dalam pundak saya. Artinya begini ya. Seharusnya seperti yang saya katakan tadi, saya harusnya udah melupakan kan, saya udah nol, tidak ada dosa, udah diampuni oleh Allah sebagai seorang mu'alaf. Harusnya udah, ya ini saya akan belajar, insya Allah saya udah tobat nasuha, udahlah saya tinggalkan semua yang dulu-dulu, walaupun memang itu menjadikan sekarang itu saya mempunyai penyakit
BPD ya, borderline personality disorder. Walaupun sekali lagi itu bukan alasan, saya tetap salah. Saya sebagai seorang muslim, saya harus berani mengakui bahwa itu salah. Kalau salah ya memang salah, dan memang harus, kalau debat itu kan bil hikmah ya, harus. Tapi saya banyak hal melakukan emosi-emosi yang dipengaruhi oleh sakit saya itu tadi. Cuma sekali lagi itu bukan sebuah pembenaran. Saya mengakui itu sebuah kesalahan. Oleh karena itu, karena saya tidak linier ya, sesuai dengan firman Allah, makanya saya minta maaf kepada umat muslim untuk yang pertamanya ya, karena saya menyalahi aturan atau tidak patuh oleh perintah Allah, bahkan semua kan sudah diberikan oleh saya kepada saya ya, tapi saya masih membawa sampah. Oleh karena itu saya mohon maaf dan doakan saya, mudah-mudahan Allah masih kasih kesempatan kesembuhan. Dan rencana sih habis lebaran ini saya akan memulai lagi kegiatan, tapi saya sudah membuat konsep yang berbeda ya. Sudah nggak, mungkin saya udah nggak debat lah. Saya ingin hanya membantu yang realistis dan idealis, yang kelihatan aja lah. Seperti mungkin anak jalanan dan lain-lain lah, yang sifatnya tidak debat. Karena sekali lagi, sebetulnya itu sudah mau saya tinggalkan ya, cuma memang ya ini mungkin udah takdir ya, dan teguran Allah lah. Saya harus juga menerima ini ya. Ini juga akan mengangkat derajat saya dan juga penggugur dosa bagi saya. Teman-teman, itulah cuplikan video dari Ustadz Agustan. Beliau sudah mengalami kesembuhan. Nah, di dalam cuplikan video tersebut yang dia sampaikan bahwa Ustadz Agustan menyadari diri bahwa ia bersalah ketika ia melakukan atau menggeluti Alkitab, yaitu kitab suci orang Kristen. Di sini Agustan menyadari bahwa ia bersalah dengan apa yang dia lakukan, bahwa sebenarnya perbuatan atau tindakan yang dia lakukan sesuatu hal yang tidak mungkin ia lakukan sebagai seorang yang mualaf, katanya. Ia menyatakan bahwa ia melakukan itu karena ia terpancing emosi, marah ketika ia dikirim beberapa orang yang mengirim video seorang apologet Kristen, yaitu Tanpa Ragi, bahwa di dalam video Tanpa Ragi itu ia melakukan satu eksperimen dengan menantang Allahnya Ustadz Agustan. Nah, oleh sebab itu ia terpicu emosi dan marah sehingga ia melakukan. Dan hal yang sama dengan mengancam juga Allahnya orang Kristen dan bahkan Alkitab. Nah, sebenarnya ia menyadari diri bahwa sesuatu hal yang tidak baik dan benar sebagai seorang yang mualaf, ia melakukan itu karena ia tidak bisa terkontrol. Nah, teman-teman, di dalam cuplikan video tersebut Ustadz Agustan berjanji bahwa ia menjadi seorang Islam yang lebih baik lagi. Dengan apa yang dia lakukan, ia menyadari bahwa ia sedang memonjolkan imannya sendiri, dan bahkan ia berkata bahwa sesuatu hal yang tidak benar. Nah, kita tahu bahwa di sini Agustan menyadari bahwa di dalam imannya sendirilah tidak boleh menghina, menista, melecehkan sesembahan orang lain dan kitab suci orang lain. Di agamanya saja dilarang, apalagi dengan agama lain. Puji Tuhan, dan kita mengucap syukur atas kesembuhan yang Anda alami. Dan ingat, ini adalah sebuah kesempatan untuk Agustan lebih baik di dalam keyakinannya. Kalau Agustan menyadari bahwa perbuatan yang Anda lakukan dan menjadi Islam yang lebih baik, maka ini adalah kesempatan Anda untuk memperbaiki diri. Dan tidak tertutup kemungkinan juga adalah merupakan kesempatan kepada Anda untuk
mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya. Jadi oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan ini dan gunakanlah kesempatan ini untuk menjadi yang lebih baik. Pesan saya pada Ustadz Agusta, dalami dan pahami kitab suci Anda. Anda harus betul-betul memahami dan belajar kitab suci Anda, sehingga Anda menjadi kokoh pada keyakinan Anda. Demikian video saya kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.